Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fauzia Sibuan, mahasiswi D3 Manajemen Bisnis dari Universitas 11 Maret. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan mereview artikel guna memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Manajemen Pembelian. Judul artikel yang akan direview adalah Global Supply Chains in a Post-Pandemic World oleh Willy C. Dodds. Ketika pandemi COVID-19 mereda, dunia akan terlihat sangat berbeda, yang dimana guncangan pasokan yang dimulai di Cina pada bulan Februari tepatnya ketika awal pandemi COVID-19 dan guncangan permintaan yang terjadi setelah ekonomi global ditutup mengungkapkan kerentanan dalam strategi produksi dan rantai pasokan perusahaan di mana-mana. Nah, sebagai konsekuensi dari semua ini, produsen di seluruh dunia akan berada di bawah tekanan politik dan persaingan yang lebih besar untuk meningkatkan produksi dalam negeri mereka, menumbuhkan lapangan kerja di negara asal mereka, mengurangi atau bahkan menghilangkan ketergantungan mereka pada sumber yang dianggap beresiko dan memikirkan kembali penggunaannya. Tantangan bagi perusahaan adalah perusahaan tersebut harus bisa membuat rantai pasokan mereka lebih tangguh tanpa melemahkan daya saing mereka, yang dimana untuk menghadapi tantangan itu, manajer pertama-tama harus memahami kerentanan mereka dengan kemudian mempertimbangkan beberapa di antaranya harus mereka ambil jauh sebelum pandemik melanda. Pertama, yaitu mengungkap dan mengatasi resiko tersembunyi. Di zaman sekarang ini, produk modern atau barang-barang elektronik untuk fase ini anggaplah sebagai contohnya mobil elektronik, yang dimana seringkali menggabungkan komponen penting atau bahkan canggih untuk memerlukan keterampilan teknologi khusus untuk membuatnya. Sebuah perusahaan akan merasa kesulitan dikarenakan ketidakmungkinan memproduksi sendiri barang tersebut. Karena diketahui bahwa pada dasarnya dalam sistem supply chains untuk memproduksi mobil elektronik itu sendiri membutuhkan pemasok yang sangat tangguh. Nah, di sini maksud dari pemasok yang sangat tangguh itu ialah dalam hal menyortir serta mengkondisikan produk tersebut, sehingga mempertimbangkan konten elektronik yang berkembang di kendaraan modern di masa yang akan datang tentang bagaimananya. Selanjutnya yang kedua adalah identifikasi kerentanan, yang dimana dalam memahami di mana letak resikonya sehingga perusahaan itu dapat melindungi perusahaannya dan juga memungkinkan memerlukan banyak pengendalian dalam pemetaannya. Nah, tujuan dari proses pemetaan harus mengkategorikan pemasok sebagai beresiko, rendah, sedang, atau tinggi, dan juga sangat penting untuk diketahui bahwa untuk memastikan berapa lama sebuah perusahaan dapat mengatasi kejutan pasokan tanpa mematikan, dan seberapa cepat node yang dapat berdaya dapat pulih atau digantikan oleh situs alternatif ketika seluruh industri menghadapi kekurangan terkait gangguan. Yang ketiga yaitu diversifikasi basis pasokan. Nah, dengan menambah lebih banyak sumber dari lokasi yang tidak rentan terhadap risiko yang sama, seorang manajer harus mempertimbangkan strategi regional untuk memproduksi bagi sebagian besar barang-barang yang utama di wilayah tempat mereka dikonsumsi, untuk mengurangi ketergantungan pada beberapa negara lainnya yang akan lebih mudah untuk beberapa produk daripada yang lain. Dan yang terakhir adalah mengambil keuntungan dari inovasi proses. Nah, ketika sebuah perusahaan memindahkan bagian dari rantai pasokan mereka, beberapa kemungkinan meminta pemasok untuk pindah bersama mereka, atau mereka mungkin membawa beberapa produksi kembali ke rumah, yang dimana ini menyebabkan sebagian dari perubahan itu dapat mencairkan rutinitas organisasi dan meninjau kembali asumsi desain yang mendasari proses awalnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu gejolak ekonomi yang disebabkan oleh pandemi telah mengekspos banyak kerentanan dalam rantai pasokan dan menimbulkan keraguan tentang globalisasi. Tantangan seorang manajer dimanapun harus menggunakan krisis ini untuk melihat kembali jaringan pasokan mereka, mengambil langkah-langkah untuk memahami rentan mereka, dan kemudian mengambil tindakan untuk meningkatkan ketahanan mereka. Tidak bisa dan tidak seharusnya mundur sepenuhnya dari globalisasi. Melakukannya untuk meninggalkan kekosongan yang akan diisi oleh perusahaan lain. Perusahaan yang tidak meninggalkan globalisasi dengan senang hati dan cepat. Sebaliknya, para pemimpin harus menemukan cara untuk menemukan bisnis mereka bekerja lebih baik dan memberikan diri mereka keuntungan. Saat untuk mengadopsi visi baru
yang baru dan dengan realisasi era baru yang memanfaatkan kemampuan yang ada di seluruh dunia, tetapi juga meningkatkan ketahanan dan mengurangi resiko dari gangguan di masa depan yang pasti akan terjadi. Cukup sekian dan terima kasih.